dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Shalom adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan sebagai landasan iman yang menguatkan kita dari hari ke hari. Firman Tuhan yang akan diambil pada hari ini yaitu dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakan buat kita semua. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik dan Bapak Ibu orang tua dan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan meneguhkan kita di dalam masa-masa sulit seperti ini, khususnya
di saat membuka awal semester tahun pelajaran 2020 hingga 2021. Kita diteguhkan Tuhan melalui Ibrani pasal yang ke-24 dan ke-25 ini. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di sini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Alkitab meneguhkan kita melalui firman ini. Janganlah kita juga enggan melakukan hal yang baik ketika Anda adik-adik bangun pagi. Coba kita mari pikirkan kembali. Apa yang harus kita lakukan di awal hari? Sesuatu yang baik yang kita pikirkan akan mempengaruhi hari-hari kita hingga nanti malam saat kita beristirahat kembali. Awal menentukan akhir dan awal juga menentukan proses. Maka adik-adik dari SD, SMP, SMA, apa yang kamu lakukan ketika kamu bangun pagi? Apakah kamu memikirkan hal-hal yang baik? Atau kamu bahkan memikirkan hal yang buruk yang tidak sesuai dengan perkenan hati Tuhan? Maka dari Bapak, marilah kita awali dengan firman. Firman yang akan memberikan kamu hal-hal yang baik dan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lakukan. Firman Tuhan mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Memperhatikan supaya apa? Supaya kita bisa saling mendorong. Kata mendorong di sini adik-adik itu adalah paroxysmos dalam bahasa Yunani. Menekankan akan kita memberikan suatu semangat, suatu kuasa dari Tuhan kepada teman-teman sekeliling, kepada sanak keluarga, kepada bahkan kerabat kita, bahkan teman-teman satu kelas atau satu sekolah. Apa yang kita berikan? Ada kuasa semangat. Kami sebagai Bapak Ibu gurumu dari tingkat SD, SMP, SMA yang kamu sekarang berada di rumah dalam proses pembelajaran daring ini. Mungkin kamu merasa bosan, mungkin kamu merasa suntuk. Bapak tahu, kerinduanmu dan keinginanmu kembali berada di sekolah itu ada. Berjumpa dengan teman, bermain dengan teman, bersenda gurau, bercanda, tertawa, sukacita dengan teman yang ada di sekolah. Tapi karena keadaannya seperti ini, kamu hanya bisa bangun pagi, sarapan, mandi, baca buku, mengikuti proses belajar mengajar dari sekolah jarak jauh, siang makan siang, tidur, sore, mandi, makan, tidur lagi. Setiap hari begitu. Dan secara psikologi mungkin kamu merasa bosan, kamu suntuk, dan kamu stres. Belum lagi ada mungkin masalah yang kamu hadapi di dalam rumah, bahkan juga mungkin dengan sanak keluarga. Itu membuat kita akan rasa jatuh, down. Tapi alangkah baiknya ketika kamu memulai hari dengan penuh semangat, kamu share kata-kata berkat kepada temanmu. Kau ingin menguatkan temanmu, temanmu yang menguatkan engkau. Adik-adik, mulailah. Mulai hari ini. Doronglah dengan kasih. Doronglah dengan penuh semangat teman-temanmu yang mungkin sedang suntuk, bosan, galau. Ya, kalau anak muda khususnya di pra-remaja, SMP dan SMA. Ini masa-masa galau. Gak bisa bertemu teman, tidak bisa lagi bertemu sendagora dengan Bapak Ibu gurumu. Dan mungkin kamu tidak bisa lagi have fun, ya. Adik-adik, perhatikanlah temanmu, berilah dorongan di dalam kasih Allah, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bapak hanya mau ingin satu hal. Ketika kamu sudah menikmati hati Tuhan, menikmati berkat Tuhan, mari kuatkan temanmu melalui via WhatsApp, melalui statusmu, melalui menguatkan temanmu melalui doa. Doakan negara kita. Doakan situasi sekolah kita, khususnya di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Yang kedua, kita akan melihat ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Yang kedua adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, Sekolah Kristen Kalampurus. Mari kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Tentu mungkin tidak ada lagi yang menegur Bapak Ibu guru dan bahkan juga mengajak kamu ketika kamu sampai di sekolah pagi-pagi. Kamu diajak untuk baca Alkitab bareng, berdoa bersama-sama di kelas, bahkan juga di lapangan. Mungkin kamu merasa jauh dari Tuhan, tapi itu tidak menghambat adik-adik. Kamu bisa bangun pagi, bereskan tempat tidurmu, cuci mukamu, duduk sebentar, sejenak ambil Alkitabmu, baca. Kau akan menikmati kasih Tuhan walaupun di masa-masa sulit ini, walaupun dirasa yang bosan ini, walaupun di hati yang galau ini. Tuhan akan menghiburmu dan menguatkanmu. Dan adik-adik, jangan pernah jauhkan dirimu dari doa, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Doakan bangsamu, doakan sekolahmu, doakan dirimu, doakan orang tuamu, kakak, abang, adikmu, sehingga di masa ke depan setelah COVID-19 ini selesai dan berlalu, kamu kembali bersekolah dan bersuka cita dan menikmati berkat Tuhan kembali, dan mengingat bahwa Tuhan pernah menolong saya di masa-masa sulit, walaupun jauh dari Bapak Ibu guru dalam belajar ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang Bapak ingin share kepada kamu, mari kita saling menasihati, semakin giat melakukan yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin kamu punya smartphone, mungkin kamu punya gadget, kamu punya laptop, kamu punya sosial media dengan akun-akunnya. Pakailah itu, manfaatkanlah itu, gunakanlah itu untuk menjadi berkat. Share status yang menguatkan dengan firman. Alangkah baiknya ketika kamu ketik status dengan awal hari di pagi hari, kamu share 1-2 ayat. Bapak rasa sebagai pelayan Tuhan sangat senang jika kamu yang masih SD, SMP, SMA setiap hari share firman Tuhan. Bukan hanya kita yang diberkati, bukan hanya kita yang dikuatkan, tapi banyak orang yang membaca statusmu, membaca sharemu, dikuatkan. Jadi adik-adik, marilah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendorong dengan kuasa Tuhan, sehingga hidup kita di masa muda ini, dari kecil, pra-remaja, remaja, pra-pemuda, dan pemuda, kamu menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Dengar baik-baik, kamu harus menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Setelah kamu diberkati Tuhan, kamu memberkati teman kamu, kamu menguatkan teman kamu. Setelah kamu diberi kekuatan, kamu harus kuatkan teman kamu. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa Bapak share dengan secara sederhana. Mari kita kuatkan diri kita, mari kita kuatkan teman kita di masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.